Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Kemudian bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutamanya adalah nikmat iman. Alhamdulillah, saya ingin berbicara lagi sedikit sesuai dengan ilmu yang saya miliki atau pengalaman yang pernah kami alami. Saya bukan mau menggurui atau menceramai karena ilmu saya sangat secuil. Akan tetapi saya berpegang kepada hadis yang berbunyi balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Saudara seimanku dimanapun berada, sekarang kita ini berada di dunia modern ataupun di akhir zaman. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menyampaikan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pandai-pandai mengambil strategi bagaimana caranya untuk menyampaikan dakwah kepada saudara-saudara kita sehingga saudara-saudara kita mudah menangkapi apa yang kita sampaikan. Karena kenapa? Saya bukan ingin menjatuhkan atau merendahkan kepada sesiapa, akan tetapi sesuai yang saya lihat di sosial media saat sekarang ini, saya lihat ustaz saling menghina dengan ustaz, kemudian kiai saling menghina dengan kiai, ulama saling menghina dengan para ulama. Intinya seperti ini. Mari kita bersatu umat Islam dan memperbaiki yang namanya kesalahpahaman. Jangan kita ini seakan-akan bahwa ajaran inilah yang paling benar, sehingga terkadang orang-orang awam ini bingung yang mana yang seharusnya diikuti, karena yang ini merasa benar, yang ini merasa benar. Akhirnya orang awam menjadi bingung, tidak tahu yang mana yang seharusnya diikuti. Karena kenapa? Orang awam akan berkata, bagaimana? Kita saja ini orang yang tidak tahu apa-apa. Wajar kita ini tidak menjalankan perintah Allah karena kita ini tidak tahu apa-apa. Tetapi apakah mungkin orang yang sudah tahu masalah hukum agama, tapi kenapa dia saling menghujat, saling menghina? Padahal dialah yang seharusnya memberikan kita contoh teladan sehingga kita bisa untuk saling memaafkan bila ada yang salah dan saling mencari solusi bila ada kesalahpahaman. Jadi bila pendakwah dan ustaz, kiai dan para ulama bila tidak pandai dalam menjalankan dakwah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang awam ini akan menjadi bingung. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama berdakwah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang berkata, seperti apakah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Rasulullah berdakwah memikirkan apa yang dia ingin, Rasulullah ketika ingin berdakwah, dia memikirkan perasaan umatnya, memikirkan perasaan para sahabatnya ataupun dengan orang-orang yang ingin didakwai. Tidak sewenang-wenang menyampaikan seperti ini, tapi memikirkan perasaan orang yang ingin diajak
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan penuh daripada wibawa yang baik, penuh dengan kasih sayang yang baik, dengan lemah lembut. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin dengan para sahabat tidak sesuai, sahabat marah, tapi Rasulullah tidak. Contohnya, ada suatu pemuda yang berkata, kurang lebih ini hadisnya, tetapi saya akan artinya, hanya artinya yang saya tahu. Ada seorang pemuda yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya berzina." Para sahabat menghembus pedangnya ingin menebas pemuda ini yang berkata seperti demikian, bahwa izinkanlah saya berzina. Maka marahlah para sahabat. Rasulullah mengatakan, jangan, biarkanlah dia mendekat. Sampai 3 kali diucapkan itu, maka mendekatlah itu pemuda. Kemudian Rasulullah memegang daripada seperti ini, dipegang. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sukakah engkau orang lain berzina dengan ibumu?" "Tidak ya Rasulullah." "Sukakah orang lain berzina dengan anak perempuanmu?" "Tidak ya Rasulullah." "Sukakah orang lain berzina dengan istrimu?" "Sukakah orang lain berzina dengan saudara perempuanmu?" "Tidak ya Rasulullah." Begitupun dengan orang lain tidak suka daripada keluarganya dizinai. Maka pemuda ini dengan seketika itu tidak ada perbuatan yang paling dibenci melainkan daripada zina. Jadi bila ingin artinya ini, kita sebagai pendakwah harus pandai dalam memahami daripada setiap sikap-sikap orang, karena sikap orang dan karakter orang berbeda-beda. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mengajarkan kita dengan tata cara untuk berdakwah dengan lemah lembut. Jadi tadi sahabat marah, menghembus pedangnya, tapi Rasulullah tidak. Tapi dengan cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lemah lembut, orang ini langsung seketika paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melihat dengan berbagai macam pendakwah, terkadang ada saya lihat seorang pendakwa yang sangat memaksakan kehendak bahwa seakan-akan dia yang akan memberi hidayah. Tidak seperti demikian saudara-saudariku. Karena kita mengambil contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Bilal. Rasulullah berdakwah bukan langsung membaca ayat dan lain sebagainya, tetapi Rasulullah mencari strategi apa yang harus saya lakukan sehingga Bilal mudah saya ambil hatinya, kemudian mudah saya ajak untuk masuk Islam. Maka Rasulullah berpikir bahwa dengan cara ini ikramul muslimin, membantu dengan aktivitasnya, membantu menggiling gandum, membantu untuk kasih makan kuda. Maka seiring waktu berjalan, Bilal bertanya, "Apa maumu ya Rasulullah?" "Mau saya mudah, saya ingin kau mengucapkan 2 kalimat syahadat." Maka Bilal pun langsung berkata, "Kalau seperti itu ya Rasulullah, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Inilah cara-cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Dari cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah penuh dengan kelembutan. Jadi ketika ada seseorang yang terkadang ingin memaksakan kehendak, kita kembali mengingat kepada pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berapa kali didatangi dalam 1 hari 1 malam untuk diajak sama-sama taat kepada Allah. Tetapi karena memang paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah sudah menutup hatinya. Tetapi Rasulullah begitu sayang kepada pamannya sehingga dia datang terus untuk mengajak pamannya mengucapkan yaitu 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri kena teguran oleh Allah Subhanahu wa taala karena seakan-akan memaksakan kehendak bahwa omnya seakan-akan dipaksa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah langsung kena teguran oleh Allah, "Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa kau hanya menyampaikan, yang memberi hidayah adalah saya.
Allah Subhanahu wa taala langsung berkata seperti demikian, bahwa engkau hanya penyampai dan mengajak, yang memberi hidayah adalah saya. Ini Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan firman-Nya kepada Rasulullah. Jadi langsung ditegur. Adakah kita ini sebagai manusia biasa yang seakan-akan ketika menyampaikan agama, seakan-akan kita ini yang menggenggam daripada hidayah? Sampaikanlah dengan lemah lembut. Saya menasihati kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua umat Islam dimanapun berada, bila kita berdakwah, marilah kita menggunakan dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan memakai kekerasan. Dan bila ada kesalahpahaman, mari kita bersama-sama memperbaiki kesalahpahaman itu. Jangan selalu mau berdebat. Karena perdebatan bila ingin dilaksanakan dan ingin diteruskan sampai hari kiamat, tidak akan pernah habis. Jadi guru saya pernah berkata, atau seorang ustaz pernah berkata kepada saya, seorang kiai ataupun seorang ulama pernah menyampaikan kepada saya, wahai anakku, wahai saudaraku, bila di suatu saat nanti engkau melangkah dan kau bertemu seseorang dan mengajak engkau berdebat, maka tinggalkanlah. Karena perdebatan itu bila ingin diteruskan sampai hari kiamat tidak akan selesai. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, khususnya kepada seluruh orang pendakwah, bagaimana agar kita ini bisa mengambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah dengan penuh dengan lemah lembut sehingga tidak menimbulkan fitnah, dan hindari yang namanya perdebatan, saudaraku. Dan bila ada kesalahpahaman, bagaimana agar kita bisa berkumpul dan memperbaiki kesalahpahaman itu. Sekian yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang salah, saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Bila ada kata-kata kami tak berkenan di hati, bila ada non-muslim yang mendengarkan, dan bila ada yang kata-kata kami yang tak sesuai atau tidak enak didengar, kami mohon maaf, karena memang agama yang kami bawa mungkin beda, karena saya orang Islam, mungkin saudara beragama, saya tidak tahu agama apa yang Anda genggam. Yang jelasnya bila beda agama, jangan salahkan jika saya menyampaikan dengan agama yang saya bawa, yaitu agama Islam. Sekian yang saya bisa sampaikan, kita saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.